Halo adik-adik, saatnya membaca dongeng bersama Kak Ocha. Adik-adik, hari ini Kak Ocha akan membawakan cerita dengan judul Penantian Nandi. Adik-adik, ada yang bisa tebak kira-kira apa ya yang dinantikan oleh Nandi? Lihat, di sini sudah ada Nandi dengan membawa buku, berada di atas kerbaunya ya. Ada yang bisa tebak? Kita lihat saja ceritanya ya adik-adik. Musim bertani sudah usai. Hari esok yang kutunggu-tunggu akan datang. Teman-temanku juga pasti akan senang. Lihat adik-adik, ada Nandi di sini dan sedang bersemangat sekali berlari kembali ke rumah. Nandi, anakku, lekaslah tidur. Sudah malam, nak, ucap ibu kepada Nandi. Iya bu, sebentar lagi ya bu ya. Aku sedang bersiap-siap, kata Nandi. Ya, aku takkan tidur sebelum membereskan buku dan alat tulisku, karena esok yang kunantikan akan tiba. Adik-adik sudah ada petunjuk nih dari Nandi. Ia sedang menyiapkan buku, alat tulis. Kira-kira besok akan ada apa ya? Yuk kita ikuti ceritanya. Dan keesokan harinya, tidurku lelap sekali. Hari ini adalah hari yang kutunggu-tunggu. Aku harus lekas bersiap dan aku tak boleh terlambat. Lihat adik-adik, setelah sudah bangun dari tidurnya, Nandi pun membersihkan wajahnya dan memakan sarapan dari ibu. Lalu kemudian ia pun bergegas keluar dengan membawa tas berisi buku juga alat tulis. Namun kemudian, Nandi mau kemana nak? Sebelum pergi, tolong simpankan kayu yang sudah Bapak belah ini ya, kata Bapak kepada Nandi. Lihat adik-adik, Bapak sedang membelah kayu untuk dijadikan kayu bakar untuk memasak. Lalu apa yang Nandi lakukan ya? Ya, tentu saja Nandi membantu Bapak untuk membawa kayu yang sudah terbelah tersebut ke tempat penyimpanan di dalam rumahnya. Tunggu Nandi, tunggu. Sebelum pergi, tolong beri makan kuda-kuda kita dulu ya. Dan Nandi pun kembali mematuhi apa kata Bapak. Ia menolong Bapak dengan memberikan rerumputan kepada kuda-kudanya. Lalu setelah itu adik-adik, tugasku sudah selesai ya Pak. Aku pergi dulu. Nandi, jangan lupa bekalmu nak. Iya siap Bapak, terima kasih, kata Nandi. Aku pergi bersama kerbauku, Lulu. Ayo Lulu, jangan berlambat-lambat. Teman-temanku pasti juga sudah berkumpul di ladang, kata Nandi kepada Lulu. Lihat adik-adik, Nandi sedang menunggangi kerbaunya ya. Siapa namanya tadi? Lulu, kerbau milik Nandi. Yuk kita lihat selanjutnya. Wow, apa yang sedang mereka lakukan ya adik-adik? Oh iya Lulu, kamu mau mandi dulu kan? Aku akan ikut mandi sekalian. Sepertinya masih ada waktu, kata Nandi. Rupanya mereka mandi bersama adik-adik di danau ya. Lihat, airnya jernih sekali. Dan Nandi bermain air bersama dengan kerbaunya, Lulu. Seru sekali ya, lihat. Ada yang mau ikutan mandi dengan Nandi dan Lulu si kerbau? Ikutan ya. Lulu, kita sudah sampai di lembah penggembala. Sebentar lagi yang kunantikan akan tiba Lulu. Aku sudah tidak sabar deh. Karena musim panas telah lewat, aku bisa datang ke lembah ini. Kalau sedang musim bertani, aku pasti masih harus membantu Bapak di sawah, kata Nandi panjang lebar berbicara pada Lulu. Lalu apakah Lulu menjawab adik-adik? Tentu saja tidak. Lulu malah dengan asyik memakan rerumputan untuk mengenyangkan perutnya. Lalu kemudian, mengapa belum datang juga ya? Nandi pun mulai gelisah adik-adik. Barangkali sebentar lagi. Bahkan Nandi sampai naik ke atas ranting pohon untuk melihat dari kejauhan. Aduh, lama sekali. Aku sudah tidak sabar. Nandi sudah tidak sabar lagi adik-adik. Siapa ya? Atau apa ya sesuatu yang dinantikan Nandi? Kok tidak datang-datang? Lalu kemudian adik-adik, wow, yeay, akhirnya teman-teman
Nandi begitu semangat dan ia berlari ke arah Kak Arif. Ternyata yang mereka tunggu adik-adik ternyata adalah Kak Arif. Lihat, teman-temannya juga sangat bahagia melihat Kak Arif dari kejauhan. Dan Kak Arif pun juga menyambut mereka. Kak Arif, aku sudah lancar membaca sekarang. Aku berarti keras loh. Kak Arif, membawa buku bacaan baru kan? Aku juga sudah bisa berhitung Kak Arif. Kakak akan bercerita dongeng apa lagi kali ini Kak? Kak, aku membawa buku tulisku sendiri dan juga pensil, kata Nandi dan teman-temannya penuh semangat. Wah, lihat, Kak Arif langsung didatangi oleh teman-teman Nandi dan Nandi tentunya. Hahaha. Sabar adik-adik, sabar. Bicaranya satu-satu ya, kata Kak Arif. Lalu kemudian adik-adik, saat yang kunantikan telah tiba, belajar bersama. Lihat adik-adik, sudah ada Kak Arif dan juga Nandi bersama teman-temannya ya. Ternyata mereka belajar bersama dan Kak Arif yang membantu mereka untuk belajar. Entah itu tentang bahasa, cara membaca, atau berhitung. Seperti itu adik-adik. Lihat, mereka senang sekali belajar dan sangat memperhatikan apa yang sedang diajarkan oleh Kak Arif. Lalu apalagi ya yang mereka lakukan adik-adik? Hari sudah siang, perutku lapar. Saatnya membuka bekal. Nyam. Enak sekali bekal buatan ibuku, kata Nandi. Lihat adik-adik, mereka semua membuka bekalnya dan makan bersama. Wah, indah ya melihatnya. Dan bahkan mereka juga berbagi kepada teman-temannya ya. Dan mereka pun bercanda, berbicara satu sama lain. Wah, sepertinya sangat seru ya bersama teman-teman Nandi dan juga Kak Arif. Dan kemudian, aku sedih. Sebentar lagi Kak Arif akan pulang. Hei Nandi, jangan murung. Buku ini buat kamu pinjam, kata Kak Arif kepada Nandi. Wah, Nandi sangat senang adik-adik karena bisa mendapatkan buku bacaan dari Kak Arif. Wah, terima kasih Kak Arif. Sampai bertemu besok Kak. Dan Nandi dan teman-temannya sangat senang dengan Kak Arif dan tidak sabar untuk bertemu dengan Kak Arif ataupun teman-temannya Kak Arif keesokan harinya. Dan adik-adik, apakah yang dilakukan Nandi setelah ini? Apakah langsung pulang ke rumah? Wow, ternyata tidak adik-adik. Nandi tetap berada di lembah bersama Lulu kerbau kesayangannya. Apa yang dilakukan Nandi ya? Ternyata Nandi membaca buku yang telah dipinjamkan oleh Kak Arif. Rupanya Nandi senang sekali membaca buku adik-adik. Lihat, nyaman sekali ya membaca bukunya. Hebat deh. Dan adik-adik, ternyata ada sepucuk surat dari Nandi dan teman-temannya. Yuk kita baca ya. Sekolah di sawah. Hai teman-teman, kami yang hidup di daerah terpencil di Pulau Sulawesi ini belum tentu bisa pergi ke sekolah biasa. Selain karena lokasi tempat tinggal kami yang sangat jauh, juga karena banyak sekali pekerjaan yang harus kami lakukan. Seperti membantu ayah di sawah, membantu ibu di kebun, atau menggembala di padang. Walaupun demikian, semangat belajar kami tetap tinggi. Kami belajar di mana saja, di saung sawah, di atas pohon, di atas punggung kerbau, di mana saja deh. Kami juga belajar kapan saja. Sebisa kami, karena ada masa-masa tertentu kami sangat sibuk, seperti saat menanam padi. Kadang-kadang kami belajar di pagi hari, atau di siang hari, dan bahkan di malam hari. Untung saja ada kakak-kakak relawan yang baik hati mengajari kami. Begitu adik-adik surat dari Nandi dan teman-temannya. Wah, ternyata Kak Arif adalah salah satu kakak relawan yang datang ke desa Nandi untuk belajar bersama adik-adik. Lihat, semangat sekali ya mereka belajarnya luar biasa. Dan kita tentu saja tidak boleh kalah dari mereka ya. Kita harus juga memiliki semangat yang tinggi saat belajar. Dan tentu saja seperti mereka, kita juga bisa membantu orang tua kita di rumah ya. Misal membantu ibu atau membantu ayah, kakak dan adik. Begitu ya adik-adik. Ingat ya. Baik, itu tadi cerita tentang penantian Nandi
Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!